Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pagi Idul Fitri yang indah itu tiba, usai salat subuh, Nabi bersiap-siap berangkat menuju masjid. Beliau mengambil baju yang paling bagus atau ajmal syabih. Itu di belakang saya itu ada masjid. Ya, di situ juga ada masjid. Banyak banget, itu laut. Kemudian setelah itu beliau pun mengenakannya. Sesudah itu beliau mengambil botol minyak wangi dan mengoleskan ke tubuhnya. Seorang sahabat mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," walaupun hadis, supaya jangan beribet nih mulut. Amruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidina innal libsi nalbisu wujuda ma najuduhu anna tatibu biju di ma najidu. Nabi menyuruh kami pada 2 hari raya untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami punya dan mengoleskan tubuh dengan minyak yang paling wangi yang kami punya. Lalu kata Imam Bukhari, Nabi belum akan keluar menuju masjid sebelum sarapan lebih dulu. Tentu ini ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha, yang apabila Idul Adha kita sarapannya sesudah sholat ya. Dan seperti hari-hari biasa, menu sarapan beliau adalah kurma kering dan dalam jumlah yang ganjil. Sebagaimana kita berbuka puasa, itu kalau tidak kurmanya 1 ya udah 3 gitu. Kemudian fa inna unnas radhiyallahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamritu wa ya'kuluha nawatara. Usai sarapan beliau berangkat ke masjid melalui jalur tertentu, sambil mulutnya tidak pernah berhenti untuk terus mengucapkan takbir. Bila sholat Idul Fitri dan 2 khutbah telah ditunaikan, kemudian beliau pulang ke rumah dengan mengambil jalur yang berbeda atau jalur yang lain. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunna yauma Idul khaliful tariq. Bila di tengah jalan pulang itu bertemu para sahabatnya, beliau menyampaikan tahniyah, ucapan selamat hari raya. Kemudian lalu berjabatan tangan sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kalau misalkan kita umumnya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita selama Ramadan bagi engkau sekalian. Kalau minkum, tapi kalau minka untuk personal. Kemudian para sahabat beliau membalasnya dengan ucapan yang sama. Ucapan ini mengandung makna persahabatan dan menanamkan rasa kasih sayang antara sesama muslim. Misalnya mengucapkan kullu am wa antum bi khair, semoga engkau selalu baik. Atau minal aidin wal fa'idin, selamat Anda kembali menjadi bersih dan sukses. Jadi intinya seperti balas pantun, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat untukmu, selamat juga bagimu. Sikap Nabi yang mengambil jalur berbeda antara pergi atau berangkat ke dan pulang dari masjid dimaksudkan agar bisa bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga berbeda kita kaya, semakin banyak teman kita, semakin kita mengenal karakter seharusnya. Itu adalah bentuk dan cara silaturahim Nabi, sebagaimana dalam tradisinya, sebagai cara untuk bisa berkembang sesama muslim ataupun sesama manusia. Kemudian ini sesungguhnya tidak berlaku spesial hari raya saja, tetapi untuk sepanjang hidup Nabi, yang dimana seorang muslim, kata Nabi, adalah saudara bagi muslim yang lain. Mereka tidak dibenarkan saling menzalimi, saling menghina, dan saling merendahkan. Takwa itu ada di sini, di hati. Demikian untuk apa yang ingin saya sampaikan dari Pringgebaya, di mana ini adalah tempat nostalgia yang kalau misalkan dalam perjalanan para mujahid dulu, di situ ada lautan yang dimana di seberang pulau itu ada Sumbawa, ya. Kemudian perjalanan itu pada saat waktu lalu menempuh dengan
perjalanan yang mengandalkan alam, bisa angin, bisa yang lainnya. Untuk penjelasan lebih detail kita tidak akan bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.